Jangan pernah berkata bahwa power yang dimiliki oleh orang-orang durhaka bukan bersumber dari Tuhan. Waktu saya diangkat menjadi duta besar, Pak Habibie mendesak sampai 3 kali. Dari tadi sempat mention perjanjian lama, perjanjian baru. Abi sendiri pernah baca Alkitab. Saya sendiri juga sebenarnya pernah coba baca Al-Quran juga. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Masih ngobrol di sini sama tetangga kita, Abi Quraish Shihab di Daniel Tetangga Kamu. Dan Abi, thank you again for this talk. Guys, please listen to our podcast juga ya, karena cerita-cerita tetangga kita di sini itu mungkin aja sedang kalian butuhkan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang sedang menimpa hidup kalian. Karena gue yakin dengan mendengarkan hal-hal yang baik di dalam hidup kita, otomatis pikiran kalian pun juga akan tercerahkan dan perbuatan kita pun juga akan lebih ke arah yang baik. Tertransformasi kata-katanya ya, lebih hidup kita itu jadi lebih baik, sekitar kita juga lebih baik. Well anyway, kita udah ada di semua digital platform podcast, langsung search aja Daniel Tetangga Kamu, dan kita langsung balik lagi ke Abi Quraish. Abi, ngomongin soal ini, sesuatu yang saya suka tertarik karena kita sebagai seorang manusia tidak pernah diajarkan soal kuasa. Bagaimana handling sebuah power. Saya pengen belajar dari Abi gitu. Karena Abi sendiri sempat jadi menteri. Abi sempat menjadi duta besar. Tapi gak tahu kenapa saya ngerasa Abi itu tidak pernah, yang tipikal sekarang nih ketika orang udah mendapatkan jabatan, tiba-tiba mereka langsung abuse power tersebut. Mereka eksploitasi kekuatan tersebut. Bagaimana sih caranya untuk kita sebagai manusia menghandle yang namanya kuasa? Bahkan sekarang nih ketika orang di sosial medianya dapat 1.000 followers saja, mereka langsung ngerasa, wah gue udah punya power nih. Gue udah lebih terkenal, udah lebih baik daripada orang-orang sekitar gue gitu. Nah, jadi bagaimana cara kita sebagai manusia handle yang namanya power, belajar dari mungkin Rasul gitu, belajar dari sahabat-sahabat para nabi misalnya, kayak gimana? Begini, power itu bersumber dari Tuhan. Ini dulu satu. Jangan pernah berkata bahwa power yang dimiliki oleh orang-orang durhaka bukan bersumber dari Tuhan. Aneh ya. Tuhan tetap memberikan power karena kepada tidak orang-orang ada durhaka. yang terjadi di alam raya ini kecuali atas seizin Tuhan. Ada enggak yang terjadi di luar? Tidak ada. Semuanya Tuhan izinkan. Ya. Izin Tuhan. Nah, ketika dia memberikan power kepada seorang yang durhaka, dia ingin yang bersangkutan belajar. Dia ingin yang melihatnya belajar. Kemudian dia cabut kekuasaan itu. Dia tidak berkata saya ambil kembali. Dia cabut kekuasaan itu dengan terpaksa dan menjadikan orang yang tadinya berada di awang-awang tinggi terhempas jatuh ke bawah. Pelajaran buat yang bersangkutan. Wow. Ya. Nah, dan itu kita lihat dalam sejarah. Ya. Kalau di Perjanjian Lama, di Al-Quran itu kisah Fir'aun, kisah sekian banyak sih. Ya toh? Betul. Pelajaran buat kita. Betul. Nah, ketika Anda mempelajari itu dan menanamkan itu di dalam hati Anda, Anda akan merasa bahwa apa yang saya miliki ini hanya sementara dan ujian. Ada orang yang hanya berkuasa beberapa hari. Ya. Ada negara yang hancur, istilahnya dalam literatur agama, hancur karena masa buang air kecil. Saya nggak ngerti itu ya. Oke. Saya ceritakan. Oke. Ada seorang raja penguasa pada zaman dinasti Umayyah.
Dia bertempur. Dia ingin buang air kecil. Maka dia pakai kudanya pergi menjauh buang air kecil. Ya. Kudanya menghindar, lari. Musuh berkata sudah meninggal. Pimpinan ini raja. Tidak ada lagi, ini kuda sudah datang. Kocar kacir pasukannya. Sudah hancur. Hancur negaranya. Karena apa? Mudah sekali Tuhan kalau mau mengambil kekuasaan itu. Dengan cara yang Anda tidak pernah duga. Ya. Wow. Nah, kalau ini tertanam di dalam hati. Power apapun yang Anda miliki, Anda selalu berkata, Tuhan lihat saya. Dia bisa cabut ini. Ya. Nah ini kan, ini yang seringkali tidak ada. Pada pemilik power itu. Betul. Ya kan? Karena ketika Tuhan memberikan kuasa atau power tersebut kepada orang tersebut, dia ngerasa dialah Tuhannya sekarang. Dialah Tuhan. Begitulah Firaun merasa diri Tuhan. Begitulah ini atau Tuhan-Tuhan kecil. Betul. Abi, untuk Abi sendiri ya, ketika akhirnya sudah menjadi menteri, sudah menjadi duta besar Indonesia di Mesir gitu. Itu bagaimana sih perjalanan Abi sendiri melalui itu semua? Saya tidak ingin bercerita tentang diri saya. Tetapi tidak pernah ada jabatan, alhamdulillah, yang saya minta. Waktu saya diangkat jadi menteri, itu Pak Harto telepon. Wow. Saya masih berkata, Pak ada yang lain. Waktu saya diangkat menjadi duta besar, Pak Habibie mendesak sampai 3 kali. Saya selalu berkata, saya guru besar, bukan diplomat. Beliau jawab, diplomat tidak bisa jadi guru besar, tapi guru besar bisa jadi diplomat. Wow. Setengah dipaksa saya terima. Jadi rektor tidak pernah saya cari. Saya beranggapan bahwa itu anugerah Tuhan sekaligus itu amanat dari Tuhan. Kapan dia mau ambil silahkan. Ya tahu kalau kita mau cerita soal itu, jadi waktu mau jadi dubes itu ibu mendesak saya biar anak-anak kita bisa belajar di sana. Saya masih tidak mau. Waktu jadi rektor di sini, wakil rektor di Makassar, semuanya tidak ada yang saya minta. Saya percaya bahwa siapa yang meminta jabatan dan berusaha meraihnya, apalagi tanpa jalur yang benar, Tuhan akan membiarkannya sendiri. Tetapi siapa yang tidak memintanya dan menerimanya karena merasa wajar untuk mendapatkannya, Tuhan akan membantunya. Itu prinsip dalam ajaran agama yang saya berusaha untuk meraih sedikit dari tuntunan itu. Akhirnya saya ngerasa saya lebih percaya diplomat yang dulunya guru besar daripada guru besar yang dulunya diplomat. Tidak harus kita berkata demikian. Karena alangkah banyaknya, lebih banyak diplomat yang bukan guru besar yang sukses. Ya. Sebagaimana ada guru besar yang tidak sukses. Jadi itu tergantung dari bagaimana, kalau kita mau secara umum, bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Betul. Hubungannya dengan Tuhan seperti apa sih seharusnya idealnya? Tidak usah cari yang ideal. Oke. Saya selalu berkata begini. Tadi saya singgung. Jalan menuju Tuhan banyak. Ya. Anda tidak harus meletakkan telur Anda di keranjang yang berbeda-beda.
Tidak harus. Oke. Bagus kalau bisa diterapkan. Mhm. Tetapi jangan tidak ada dalam satu keranjang telur Anda. Saya dalam konteks ini saya beri contoh. Kita diajarkan oleh agama, misalnya hubungan baik dengan Tuhan, hubungan baik dengan tetangga, hubungan baik dengan sahabat, hubungan baik dengan lawan bahkan. Kita tetap disuruh adil terhadap lawan, kamu harus adil. Betul. Ya toh. Nah, kita diajarkan sholat. Jangan tutup semua ini. Paling tidak satu Anda harus punya hubungan. Apa itu? Misalnya, jangan tidak sholat. Misalnya, di dalam perjanjian baru, di dalam hadis-hadis Nabi, Tuhan berkata, di hari kemudian Tuhan akan berkata begini. Itu ucapan Yesus dan ucapan Nabi Muhammad. Hampir persis sama. Di hari kemudian Tuhan akan berkata, saya telanjang, mengapa engkau tidak memberi saya pakaian? Wow. Saya lapar, kenapa kamu tidak beri saya makan? Saya haus, kenapa kamu tidak beri saya minum? Yang ditanya ini berkata, bagaimana mungkin kamu telanjang sedangkan Tuhan? Bagaimana mungkin kamu lapar padahal engkau Tuhan? Tuhan berkata apa? Ada hambaku yang lapar, kamu tidak kunjungi dia. Wow. Seandainya engkau mengunjunginya, engkau akan mendapatkan aku di sana. Ya. Wow. Ya toh, itu yang telanjang, itu yang haus. Seandainya kamu memberinya minum, kamu mendapati aku di sana. Nah, jangan putus ini. Walau satu, jadi Anda masih punya, boleh jadi melalui yang satu ini dia mencurahkan rahmatnya sehingga bisa menyebar, terbuka pintu-pintu yang lain. Ya, wow. Ya, itu kan. Ya, kita menarik ya. Saya lumayan kaget. Abi ini dari tadi sempat mention perjanjian lama, perjanjian baru. Saya jadi pengen nanya, Abi sendiri pernah baca Alkitab? Oh iya dong, saya punya 2 Alkitab di perpustakaan. Banyak orang yang baca Alkitab aja itu takut karena mereka takut pindah imannya gitu. Abi sendiri gak pernah khawatir kalau misalnya nanti pindah imannya? Saya tidak khawatir dengan membaca itu karena disertasi saya itu membahas manuskrip yang di dalamnya banyak mengutip perjanjian lama dan baru. Itu disertasi saya. Oke. Ya. Dan agama tidak melarang kita untuk membaca Alkitab. Hanya saja tentunya ada prioritas. Ya toh? Anda jangan baca Al-Quran sebelum Anda mengakui, sebelum Anda faham apa kandungan Alkitab. Ya toh? Demikian juga Muslim. Tidak ada larangan untuk itu. Ini saya jarang banget ngomong, cuman saya sendiri juga sebenarnya pernah coba baca Al-Quran juga gitu. Sampai setengahnya, tapi dalam bahasa Inggris karena bahasa Arabnya saya nggak ngerti. Tidak ada masalah. Dan karena apa? Karena saya ngerasa banyak orang-orang Muslim yang saya kenal itu ya hatinya sangat damai. Saya suka banget sama mereka. Saya ngobrol sama mereka dan saya pengen tahu apa sih ajaran-ajaran yang membuat mereka jadi seperti ini. Jadi seseorang yang saya suka. Seperti Abi sendiri gitu. Dan itu disitulah sebenarnya saya juga mulai cari tahu tentang Quran sendiri gitu. Tapi emang benar prioritas saya lebih suka baca Alkitab gitu. Wajar, bagus. Dan sekian banyak yang sejalan itu. Betul. Sekian banyak yang sejalan. Betul sekali. Dari Abi sendiri, kalau ngelihat sekarang ini ya di Indonesia gitu ya dengan polarisasi dan apalagi saya ngerasa sosial media itu malah menambah ke ekstremin dari polarisasi ini gitu. Karena ya recommended page-nya atau semua yang muncul di feed-nya mereka di sosial media itu hanya yang mereka suka. Sebenarnya itu diperlukan gak sih untuk seseorang lebih mengerti agama satu sama yang lain? Saya kira perlu, untuk mengerti itu perlu. Oke. Ya, bagaimana Anda akan mengerti
sesuatu kalau Anda tidak mempelajari apa dasar-dasar dari keyakinan orang lain. Boleh jadi dengan mempelajari itu paling tidak kita mengetahui alasannya, oh ini begini sehingga dia berkata begitu. Ya kan? Betul. Ya kita walaupun kita tidak sependapat tapi kita mengerti, oh dia melakukan itu karena begini. Sama dalam kehidupan keseharian. Kita jalan, di jalan seorang kita lihat dia tidak sapa kita. Jangan langsung berkata, oh itu dia sombong. Kita pelajari, kita lihat, oh boleh jadi dia tidak sapa saya karena dia sedang bingung. Dia sedang resah. Kita mengetahui sebab kesalahannya dan mentoleransi kesalahan itu karena mengetahui sebabnya. Wow. Ya. Saya kira dalam Islam begitu. Kita mereka percaya ini karena ini. Ya toh? Ya. Saya pernah ngedenger sebuah konten, mungkin saat itu Abi lagi ngobrol sama Panji Pragiwaksono, saya kalau gak salah itu ya. Tapi itu benar-benar kena banget di hati saya ketika Abi bilang tentang berprasangka baik. Itu adalah pertama kali saya mendengar kata tersebut gitu. Karena sebelumnya saya selalu mikirnya berprasangka itu hanya berprasangka buruk. Berprasangka baik itu ternyata ada juga kata-katanya. Oh iya, kita berprasangka baik. Kita berprasangka baik. Agama menganjurkan kita berprasangka baik. Iya. Ya cari pembenaran di dalam kesalahan orang picik. Mencari kesalahan dalam sikap benar orang. Orang bijak mencari pembenaran atas sikap kesalahan orang. Ya. Oh, dia begitu, itu kasihan karena dia begini dan begitu. Jadi kita berprasangka baik. Kalau di Quran itu dikatakan hindari prasangka karena sebagian prasangka itu dosa. Jadi hindari prasangka buruk. Dosa pertama yang terjadi adalah akibat prasangka buruk. Wow. Betul. Itu kalau di Quran, iblis datang pada Adam menyampaikan, kamu ini tidak dilarang mendekati pohon ini karena Tuhan tidak mau kamu menjadi malaikat atau kekal di sorga. Wow. Ditanamkan prasangka buruk. Ya. Jangan pernah berprasangka buruk pada Tuhan. Walaupun di dalam kenyataan Anda melihat bahwa ini kelihatannya buruk. Boleh jadi di balik apa yang Anda lihat buruk itu ada kebaikan yang banyak. Ya. Kita berprasangka baik pada Tuhan. Ada orang tabrakan. Dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa, harus dioperasi. Sebelum dioperasi dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Dalam pemeriksaan pendahuluan ditemukan penyakit-penyakit lain yang tadinya dia belum tahu. Bersyukur enggak dia tabrakan? Bersyukur banget dia tabrakan. Kita lihat ini jelek. Padahal Tuhan mengatur sesuatu yang baik untuknya. Wow. Luar biasa. Banyak peristiwa dalam hidup ini yang seperti itu. Ya. Iya kan? Prasangka baik. Tuhan itu baik. Bukan cuma baik, maha baik. Betul Abi. Betul banget Abi. Dan ini mungkin saya juga pengen ngasih encouragement kepada tetangga kita yang saat ini mungkin lagi saja saat ini di tengah mengalami peristiwa yang buruk gitu. Siapa tahu aja di tengah-tengah peristiwa buruk ini ada sebuah kebaikan yang Tuhan ingin ungkapkan ke kalian gitu. Dan ini saya ngedapetin banget barusan. Waktu studi itu saya pernah mengalami, saya tidak lulus. Itu pukulan berat sekali. Bagaimana Abi saat itu menenangkan Mbak Nana ketika melihat cucunya pun juga hidupnya hanya sangat singkat sekali. Kalau ada masjid yang dibangun dalam bentuk gereja atau dalam bentuk silahkan, silahkan.